Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjani Reza dari Prodi S1 Kebidanan Transfer Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Pada video kali ini, saya menjelaskan tentang skema organ reproduksi pada pria dan skema organ reproduksi pada wanita. Oke, yang pertama langsung saja yaitu organ reproduksi wanita, di mana terbagi menjadi genitalia bagian luar dan genitalia bagian dalam. Mari kita bahas genitalia bagian luar terlebih dahulu. Yang pertama yaitu terdapat vulva yang merupakan bagian sistem reproduksi yang berada pada bagian luar vagina atau jalan lahir dan merupakan suatu celah yang terdapat di bagian luar. Terbagi menjadi dua, yaitu labia mayora kiri dan kanan dan labia minora bagian dalamnya kiri dan kanan. Secara umum berfungsi untuk melindungi vagina. Yang paling atas yaitu mons veneris atau mons pubis merupakan pertemuan antara kedua bibir vagina dengan bagian atas yang nampak membukit. Bagian menonjol ini meliputi bagian depan tulang kemaluan atau simfisis pubis, terdiri dari jaringan lemak. Karena adanya bantalan lemak bagian ini sangat berperan dalam hubungan seksual dan dapat melindungi simfisis pubis pada saat koitus dari trauma. Dengan meningkatnya usia, lemak bawah kulit akan berkurang, termasuk di bagian mons pubis. Selain itu, bagian rambut pubis juga akan menjadi menipis. Mons pubis banyak mengandung minyak atau kelenjar sebase. Selanjutnya ada labia mayora, merupakan sepasang bibir besar kemaluan yang terdiri dari jaringan lemak serta ditumbuhi oleh bulu-bulu halus. Selanjutnya di dalam labia mayora terdapat labia minora, merupakan sepasang bibir kecil yang terletak di bagian dalam dan membatasi vulva. Merupakan lipatan kulit di bagian sebelah tengah labia mayora dan selalu basah karena dilumasi oleh kelenjar-kelenjar di labia minora. Pembuluh darah yang sangat banyak membuat labia kemerahan dan kemungkinan labia minora mengembang bila ada stimulasi emosional atau stimulus fisik. Selanjutnya ada klitoris. Klitoris merupakan tonjolan kecil yang terletak di depan vulva. Organ ini banyak mengandung pembuluh darah dan saraf sensorik serta erektil. Gland klitoris amat sensitif sehingga dapat mengembang bila ada rangsangan seksual atau sensasi erotik. Klitoris tertutup oleh preputium klitoris dan terdiri atas gland klitoris, korpus klitoris, dan dua crura yang menggantung klitoris ke os pubis. Selanjutnya ada uretra atau lubang pipis. Adalah saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh, terletak di bawah klitoris. Lalu ada perineum, yaitu area di antara otot vagina dan anus yang menghubungkan otot dasar panggul. Salah satu fungsinya untuk laserasi jalan lahir. Selanjutnya yaitu vestibulum yang merupakan ruangan di antara kedua labia minora. Pada vestibulum mempunyai dua lubang aliran kelenjar Bartolini dan dua lubang aliran Skene. Kelenjar Bartolini berfungsi mengeluarkan cairan yang bermanfaat untuk melumasi vagina pada waktu bersenggama. Selanjutnya ada introitus vagina, yaitu merupakan saluran sempit yang memanjang dari lubang vagina. Introitus vagina dilindungi oleh labia mayora dan ditutupi oleh selaput darah. Selanjutnya ada himen atau selaput darah adalah jaringan kulit yang sangat tipis melapisi pintu terbukanya vagina membentuk tekstur dan ketebalan selaput darah tiap wanita berbeda-beda. Selanjutnya kita beralih pada genitalia bagian dalam wanita. Yang pertama terdapat vagina.
merupakan saluran yang menghubungkan organ uterus dengan tubuh bagian luar, berfungsi sebagai organ ovulasi dan saluran persalinan keluarnya bayi. Sering disebut juga sebagai liang peranakan. Lalu ada uterus yang merupakan organ berongga dan berotot, terbentuk seperti buah pir dengan bagian bawah yang mengecil, berfungsi sebagai tempat pertumbuhan embrio. Uterus memiliki 3 lapisan dinding, yaitu perineum, merupakan lapisan luar yang berfungsi sebagai pelindung uterus. Lalu ada myometrium, yaitu lapisan kaya akan sel otot, berfungsi untuk kontraksi dan relaksasi uterus. Dan lapisan yang terakhir yaitu lapisan terdalam yang kaya akan sel darah merah. Bila tidak terjadi pembuahan, maka dinding endometrium akan luruh bersamaan dengan sel ovum yang matang. Selanjutnya ada ovarium. Organ utama wanita yang berjumlah sepasang, berfungsi untuk menghasilkan sel ovum dan hormon wanita seperti estrogen yang berfungsi untuk mempertahankan sifat sekunder pada wanita dan membantu dalam proses pematangan sel ovum. Ada juga hormon progesteron berfungsi untuk memelihara masa kehamilan. Selanjutnya ada tuba Fallopi, merupakan saluran memanjang yang bertugas sebagai tempat fertilisasi dan jalan bagi sel ovum menuju uterus dengan bantuan silia pada dindingnya. Oke, selanjutnya yaitu organ reproduksi pria. Pada genitalia bagian luar terdapat penis. Penis sendiri terdiri dari jaringan-jaringan otot, jaringan spons yang lembut, jaringan darah, dan jaringan saraf yang berfungsi untuk kopulasi atau hubungan seksual, yang mana untuk mempermudahkan masuknya semen ke organ reproduksi wanita. Penis ini diselimuti oleh selaput tipis yang nantinya akan disirkumsisi. Selanjutnya yaitu ada skrotum. Skrotum berjumlah sepasang, merupakan kantung yang di dalamnya berisi testis. Di antara skrotum kanan dan kiri dibatasi sekat yang berupa jaringan ikat dan otot polos atau otot dartos, berfungsi untuk menggerakkan skrotum sehingga dapat mengerut dan mengendur. Dalam skrotum terdapat juga serat-serat otot yang berasal dari penerusan otot lurik dinding perut disebut otot klemaster. Lalu di bagian genitalia dalam pria, yang pertama yaitu ada saluran reproduksi. Terdapat testis, yaitu tempat pembentukan sperma. Lalu ada epididymis, saluran panjang berkelok sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai menuju matang dan sampai menjadi matang dan menuju fase deferens. Lalu setelah epididymis ada fase deferens atau saluran sperma, yaitu saluran panjang dan lurus mengangkut sperma ke vesika meminalis. Selanjutnya ada saluran ejakulasi atau ductus ejaculatoris, merupakan saluran yang pendek dan menghubungkan vestikula seminalis dan uretra. Saluran ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Selanjutnya ada uretra, saluran panjang terusan dari saluran ejakulasi dan terdapat di penis. Lalu ada vesikula seminalis, sepasang terletak di bawah dan atas kantung kemih, merupakan tempat untuk menampung sperma sehingga disebut dengan kantung semen. Menghasilkan getah berwarna kekuningan yang kaya akan nutrisi bagi sperma dan bersifat alkali, berfungsi untuk menetralkan. Kelenjar prostat melingkar di bagian atas uretra dan terletak di bagian bawah kantung kemih,
menghasilkan getah yang mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid yang berperan untuk kelangsungan hidup sperma. Selanjutnya ada kelenjar bulboretral atau Cowper, merupakan kelenjar yang tujuannya langsung ke uretra. Kelenjar ini menghasilkan getah yang bersifat alkali dan basa. Mungkin segitu saja video pada kali ini. Bila ada kurang dan salah saya mohon maaf dan terima kasih.